explain later. Just go. Oh. Open the What is happening? Jesus! Please leave a message and I'll get back to you when I can. Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Seperti biasa, saya akan kembali meringkas sebuah film yang sangat menarik berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berjuang keras melarikan diri dari suaminya yang selalu mengekangnya. Namun sang suami tak terima dan terus memburunya dengan cara yang mengerikan. Mampukah wanita ini terbebas dari kehidupan kelamnya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah mewah di tepi pantai. Rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri yang bernama Cecilia dan Adrian. Saat dini hari menjelang subuh, Cecilia terbangun dan perlahan dia bangkit dari tempat tidur, kemudian mengambil sebotol obat dari bawah kasur. Dengan penuh ketakutan, dia pergi ke lorong dan terlihat dia mengambil sebuah tas yang berisi beberapa barang, seperti dokumen penting, pakaian, uang, dan lain-lain. Lalu dia pun mengarahkan kamera pengawas ke arah Adrian, supaya dia bisa memantau kalau Adrian terbangun. Setelah mengganti pakaian, dia pun bergegas meninggalkan rumah itu dan terus memantau Adrian. Saat sudah di luar rumah, dia tak sampai hati meninggalkan anjingnya. Lalu ia membuka pengikat di lehernya. Setelah sudah berlari jauh, akhirnya Cecilia sampai di jalan raya dan terlihat menunggu seseorang. Hingga tak berapa lama, dia melihat sebuah mobil berjalan ke arahnya. Dan ternyata yang datang menjemputnya adalah adiknya bernama Emily. Namun belum sempat berangkat, tiba-tiba Adrian muncul. Are you okay? I'll explain later. Go. Open the What is happening? Tanpa pikir panjang, Emily pun tancap gas meninggalkan pria itu. Namun meskipun Cecilia berhasil lolos, tapi dia tak menyadari kalau obat yang dibawanya itu terjatuh dan berhasil ditemukan Adrian. Singkat cerita, Cecilia kini berada di sebuah rumah dan sedang berdiri di balik jendela kaca. Dia terlihat cemas dan tampaknya masih saja dihantui oleh keberadaan Adrian suaminya. Hingga datang seorang pria pemilik rumah bernama James, di mana pria ini adalah sahabat Cecilia yang merupakan seorang polisi. James mengatakan, mulai sekarang Cecilia tak perlu takut karena kini dia sudah berada di tempat yang aman. He's not out there. I promise. Tak berapa lama, Emily datang. Namun kedatangan Emily ini membuat Cecilia marah karena menurutnya Adrian mengetahui tempat tinggal Emily dan bisa saja Adrian akan mengikutinya. Lalu Emily meminta kakaknya itu untuk tenang karena dia datang membawa kabar gembira. I asked you not to come over. He knows where you live. He will follow you. Yes. Well, I have some news. Emily lalu memperlihatkan berita bahwa Adrian telah tewas bundir dan mulai sekarang tak ada lagi yang perlu dia takutkan. Ternyata Emily belum mengetahui apa alasan kakaknya itu melarikan diri dari Adrian dan sampai-sampai mengalami paranoid. What did he do to you? Can you talk to me? Cecilia pun menceritakan bagaimana kehidupan kelamnya selama ini
bersama Adrian suaminya. Kehidupan mewahnya tak seindah yang terlihat. Dia hidup terkekang dengan semua aturan Adrian yang tak masuk akal. Adrian sangat posesif dan mengendalikan semuanya, termasuk gaya berpakaian, makanan, bahkan perkataannya juga harus sesuai arahan suaminya. Intinya, semuanya dalam kontrol Adrian. Cecilia juga mengatakan kalau selama ini dia mengkonsumsi obat pencegah bumil, yang mana tujuannya agar dia tidak selalu terikat dengan kehidupan gilanya bersama Adrian. Dan kalau saja mereka memiliki anak, tentu dirinya tak akan bisa lari dan akan terus menjalani kehidupan kelam bersama pria posesif itu. You're here with us now, and you're safe. He's gone. Beberapa hari kemudian, Cecilia menerima kiriman surat. Tentu saja Cecilia heran, bagaimana bisa seseorang mengetahui alamatnya. Dan ternyata surat itu berisikan tentang pembagian harta warisan. Dan Cecilia diminta untuk menemui pengacara Adrian. Esok harinya, Cecilia ditemani Emily menemui sang pengacara bernama Tom, yang mana ternyata Tom ini adalah adiknya Adrian. Mengenai harta warisan itu, Cecilia mendapat bagian sebanyak 5 juta US dollar atau setara kurang lebih 70 miliar rupiah. Namun dengan syarat, Cecilia tidak boleh terlibat dalam kasus kriminal. Sesampainya kembali ke rumah, Cecilia mengucapkan terima kasihnya kepada James karena telah menolongnya dan memberinya tumpangan. Karena saat ini dia memiliki finansial yang besar, dia pun memberi bantuan pendidikan hingga ke perguruan tinggi untuk anak James yang bernama Sydney sebagai balas jasanya. Namun tampaknya seseorang memantau kebersamaan mereka dari luar ruangan. Malam harinya, saat sedang membuka laptop, Cecilia merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Dengan perasaan ketakutan, dia pun memberanikan diri memeriksanya. Kemudian saat sedang tidur, pemandangan mistis pun terjadi, di mana selimut yang dipakainya ditarik oleh seseorang. Cecilia pun terbangun dan mengambil kembali selimut itu. Namun pemandangan mistis kembali terjadi. Selimut itu tidak bisa ditarik. Hingga dia melihat ada jejak telapak kaki di atas selimut yang berjalan ke arahnya. James pun datang setelah mendengar teriakan Cecilia. Esok paginya, James membawa Cecilia ke rumah sakit untuk diperiksa karena Cecilia sebelumnya terlihat kurang sehat. Namun tak lama mereka kembali dan akan mengetahui hasil tes darahnya 1 minggu ke depan. Kemudian, saat selesai mandi, Cecilia dikejutkan dengan botol obat yang terjatuh saat dia melarikan diri sebelumnya. Kini ada di rumah itu. Seketika, pikirannya pun campur aduk dan bingung. Pagi harinya, James menemani Cecilia menemui Tom si pengacara, sekaligus adik suaminya. Cecilia mengatakan kalau Adrian masih hidup karena akhir-akhir ini dia merasa diikuti. Dan yang menguatkan keyakinannya kalau Adrian masih hidup adalah obat yang sebelumnya disimpan Adrian tiba-tiba ada di rumah James. Namun Tom menganggap Cecilia mungkin masih dalam pengaruh kecemasannya. Tom pun menenangkan Cecilia dan meyakinkan kalau Adrian sudah tewas. Bahkan Adrian memberikan beberapa foto ketika Adrian bundir. Meskipun begitu, Cecilia tetap yakin kalau Adrian masih hidup karena dia mengenal suaminya sebagai ilmuwan di bidang optik yang selama ini merancang sebuah alat agar tidak bisa terlihat oleh orang lain. Dan sepertinya Adrian telah berhasil melakukannya. Setelah itu,
Cecilia mendatangi rumah Emily adiknya untuk membicarakan tentang Adrian yang masih hidup. Namun belum sempat mengutarakan niatnya, Emily justru memarahinya. Emily mengatakan kalau akhirnya dia tahu bahwa kakaknya itu ternyata memiliki pikiran busuk. Tentu Cecilia bingung dengan perkataan adiknya. Emily pun menjelaskan soal email yang dikirim Cecilia padanya, di mana email itu berisi ucapan kotor, dan Cecilia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai adik. Dan Cecilia mengatakan jangan pernah mengharapkan bagian dari uang harta Gonogini yang dia terima. Cecilia pun syok mendengarnya. Dia pun mencoba meyakinkan Emily kalau dirinya sama sekali tidak mengirim email itu. Dan sudah pasti itu adalah ulah Adrian suaminya. Emily, I don't know what you're talking about. I didn't send you the fucking email. I didn't. Someone is doing this to me. Tentu Emily tak percaya dan langsung menutup pintunya. Sesampainya di rumah, dia pun membuka laptopnya. Dan memang benar itu adalah emailnya. Bahkan salah satu isi email itu berisi keinginan Cecilia agar Emily tewas. Sudah pasti Cecilia begitu terpukul dan sedih karena hubungannya dengan adiknya kini berantakan. Tak berapa lama, Sydney datang menghampirinya dan mengajak Cecilia makan kue bersama. Namun belum sempat pergi, tiba-tiba saja Sydney mendapat pukulan. Oh my God. Sydney, you just stop, Dad! No, Sydney, I didn't. Seketika James pun datang. James sangat kecewa dengan tindakan Cecilia. No, James, I did not do that. Sydney, I would never. Lalu dia membawa Sydney yang terlihat trauma dan menyarankan Cecilia untuk pergi dari rumahnya. Karena merasa muak dengan semua ini, Cecilia menantang sosok misterius itu untuk memperlihatkan wujudnya, yang tentu saja dia mengira kalau itu adalah suaminya. Come on out. Don't hit a little girl. Hit me. Karena tak juga memunculkan wujudnya, akhirnya Cecilia mengambil telepon dan menghubungi nomor Adrian. Cecilia terkejut karena suara ponsel Adrian terdengar. Ia pun mencari suara berdering itu, hingga dia menyadari kalau suara ponsel itu berasal dari atas plafon. Lalu dia pun naik ke atas. Kemudian dia mendengar suara mencurigakan dari arah tangga yang dia pakai. Seketika dia pun menumpahkan cat, dan inilah yang terjadi. Lalu Cecilia mengikuti jejak yang mengarahkannya ke dapur, hingga sosok misterius itu kemudian menyerangnya. Akhirnya dia berhasil lolos dari cengkeraman makhluk itu. Dia memesan taksi online dan pergi menuju rumah Adrian. Cecilia? Yes. Go. Please. Hurry, please. Sesampainya di sana, Cecilia meminta si driver taksi online untuk menunggunya. Dan saat masuk ke rumah, terlihat suasana sepi. Dan sepertinya rumah itu tak berpenghuni. Cecilia masuk ke sebuah ruangan. Dan dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di sana terlihat sebuah alat rancangan suaminya. Cecilia penasaran dengan alat tersebut. Lalu dia menyentuh sebuah layar yang ada di sampingnya. Alat itu pun memberikan respon dan perlahan berubah. Dari awalnya tidak terlihat menjadi terlihat. Ternyata selama ini Adrian sedang merancang sebuah kostum optik ilusi. Ketika kostum ini dipakai, maka orang itu tidak akan terlihat. Disinilah Cecilia semakin yakin kalau berita kematian Adrian hanyalah kebohongan. Dia pun mengambil kostum itu dan menyembunyikannya. Cecilia menyadari kalau Adrian telah mengetahui aksinya. Dia pun berlari keluar rumah dan berhasil lolos.
dia menelpon Emily dan mengajaknya bertemu di sebuah restoran untuk membicarakan apa yang telah ditemukannya ini. Hi. Ketika sudah bertemu, Cecilia menceritakan telah menemukan sebuah bukti kuat kalau Adrian sebenarnya masih hidup, dan Adrianlah yang selama ini menerornya, termasuk orang yang mengirim email kepada Emily. Emily pun bertanya, "Apa bukti yang kau temukan?" Cecilia mengatakan telah menemukan sebuah kostum ilusi optik yang membuatnya tidak bisa terlihat. Namun, saat Cecilia belum selesai menceritakan semuanya, tiba-tiba pisau di depan Emily bergerak sendiri. Cecilia bersikeras bahwa dia bukan pelakunya, namun dia dianggap mengalami gangguan jiwa dan dibawa ke ruang perawatan khusus. Keesokan harinya, James mengunjungi Cecilia sekaligus melakukan interogasi. Cecilia tetap dengan pendiriannya bahwa yang melakukan itu adalah Adrian dengan memakai kostum ilusi optik yang juga selama ini meneror dirinya. Kemudian seorang perawat memberitahu bahwa Cecilia saat ini sedang bumil. Tentu dia tak percaya karena selama ini dia selalu minum obat untuk mencegahnya bumil. Setelah itu, kini giliran Tom yang datang mengunjunginya. Tom membawa berita buruk di mana harta Gonogini yang diberikan untuknya akan dibatalkan karena Cecilia telah melanggar perjanjian dengan melakukan tindakan kriminal, dan dana itu akan dikembalikan ke yayasan milik keluarga Adrian. Mendengar penjelasan itu, Cecilia malah mengolok-olok Tom sebagai manusia yang rendah moral dan tak jauh beda dengan kebusukan Adrian abangnya. Cecilia pun dengan lantang mengatakan kalau dirinya telah mengetahui permainan mereka berdua. Tom tak menghiraukan omongan Cecilia dan langsung memberikan ultimatum, di mana Tom meminta Cecilia harus mau melahirkan bayinya dan kembali ke Adrian untuk menjalani kehidupan seperti biasa, dan uang itu akan dikembalikan padanya. You really think he didn't know you were secretly using birth control? Of course he did. He replaced them with something else. Lalu Tom meminta Cecilia menelpon Adrian sebagai tanda persetujuan. Tom mengancam jika Cecilia menolak tawaran ini, maka dia akan mendekam selamanya di penjara. Cecilia menolak semua tawaran itu. Dengan tegas dia berkata, tak akan berkompromi dengan orang yang telah menghabisi adiknya. Ketika Tom mengambil berkas yang berserakan dan bersiap pergi, Cecilia dengan cepat mengambil sebuah pulpen. Until then, we'll be watching. Setelah beberapa saat, dia pergi ke toilet dan mengambil pulpen yang dia sembunyikan di atas pintu. Lalu dia mengangkat tangannya sambil mengatakan, "Lebih baik aku bundir daripada menyerahkan bayinya." Cecilia menancapkan pulpen itu dan menggores tangannya. Tiba-tiba sosok misterius itu muncul dan mencegah aksi bundirnya. Ternyata ini hanyalah trik Cecilia untuk memancing kedatangan Adrian, yang dia yakini di balik sosok misterius itu. Seketika dia pun menancapkan pulpen itu ke arah Adrian dan berhasil menusuknya beberapa kali. Melihat ada kekacauan, seorang petugas masuk, namun tak berapa lama petugas itu pun diserang dan tewas seketika. Cecilia berlari keluar, namun karena dikira ingin melarikan diri, para petugas pun menahannya. Namun secara tragis, satu persatu petugas itu malah menjadi korban kekejaman Adrian. Lalu Cecilia mengambil pistol dan mengejar Adrian yang keluar meninggalkan ruangan. Ketika sampai di parkiran, Adrian berhasil menangkap Cecilia. Adrian mengatakan Cecilia harus menuruti kemauannya. Kalau tidak, maka dia akan menghabisi semua orang terdekatnya. Dan korban selanjutnya adalah Sydney, anak James. Tak berapa lama polisi kembali datang dan sudah pasti Adrian dengan gampang menghabisi kembali para polisi itu. Melihat ada kesempatan, Cecilia bergegas pergi ke rumah James.
Saat dalam perjalanan, Cecilia menelpon James kalau saat ini Sydney dalam bahaya. I need to go to her right now, James. Do you hear me? Because I'm afraid Adrian is gonna do something to her. Adegan berpindah ke rumah James, di mana Sydney terlihat sedang tidur. Namun tiba-tiba dia terbangun karena merasakan sesuatu yang mencurigakan. Sydney melihat pintu kamarnya terbuka sendiri dan mendengar langkah kaki berjalan ke arahnya. Dengan sigap, Sydney pun mengambil botol semprotan, sesuai dengan arahan ayahnya, bahwa jika ada sesuatu yang mengancam, dia harus mengambil benda apapun yang ada di sekitarnya. Sydney berlari keluar kamar, namun Adrian berhasil menjatuhkannya. Tak berapa lama, James pun tiba. Saat masuk ke rumah, dia melihat Sydney sudah tergeletak ketakutan di lantai. Ketika James mencoba menyelamatkan anaknya, tiba-tiba Sydney. Sydney, you okay? Sydney. James pun tersungkur tak berdaya. Hingga Cecilia pun datang dan langsung menyemprotkan gas pemadam api dan menembak Adrian beberapa kali hingga tumbang seketika. Cecilia pun membuka penutup kepalanya, dan betapa terkejutnya dia. Ternyata itu adalah Tom. Meskipun di balik sosok tak kasat mata itu adalah Tom, namun Cecilia tetap meyakini kalau semua ini adalah perbuatan Adrian suaminya. Ia pun memutuskan menelponnya. Malam itu juga, Cecilia kembali ke rumahnya diantar oleh James. Dan Adrian pun sudah menunggunya dengan senyum bahagia di depan pintu. Please, come on in. It's cold. Come on. Saat di meja makan, Adrian mengatakan betapa dia sangat mencintai Cecilia. Tak ada satupun wanita yang bisa membuatnya salah tingkah kecuali Cecilia. Dia juga meminta maaf atas perlakuan berlebihannya selama ini. Dan dia siap merubah sikapnya asalkan Cecilia mau kembali padanya. Cecilia pun mengatakan jika dirinya bersedia melanjutkan hubungan dengan Adrian dengan satu syarat, yaitu Adrian harus jujur mengakui bahwa dialah dalang yang selama ini meneror dan menghabisi adiknya. Which means I need you to admit everything that you did, that it was you. Namun Adrian tidak mengakuinya, dan dia berani bersumpah kalau semua ini bukan perbuatannya, melainkan perbuatan Tom yang selalu mengendalikannya. It wasn't me. I swear it. Tentu saja Cecilia tidak percaya dan tetap memaksa Adrian untuk berkata jujur. Lalu Adrian mendekati Cecilia untuk mencoba meyakinkan bahwa dia sudah berkata dengan sejujurnya. Kemudian Cecilia meminta izin untuk pergi ke toilet. Adrian tampak mulai tak tenang karena sekian lama Cecilia belum juga kembali. Hingga kejadian tak terduga pun terjadi. Ketika Cecilia keluar dari toilet, dia dikejutkan dengan pemandangan mengerikan, di mana Adrian terlihat sekarat akibat bundirnya. It's 3333. Surprise. Di akhir film, Cecilia dengan tenang keluar rumah dan bertemu dengan James. Cecilia mengatakan kalau Adrian sudah tewas bundir dan semuanya terekam jelas oleh CCTV. Dan James tak perlu bersusah payah untuk membuktikannya. Tidak jelas memang apa alasan dibalik sikap posesif Adrian dan berpura-pura meninggal untuk mencari Cecilia istrinya. Dan setelah bertemu, dia malah bundir. Tapi dibalik semua itu, Cecilia akhirnya terbebas dari kehidupan kelam yang selama ini menyandranya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu.
dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.